Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismi Aziza dari program studi S1 Manajemen, konsentrasi sumber daya manusia, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Stres Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang penelitian. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai. Dalam mencapai tujuan organisasi, pegawai harus berperan aktif dalam menyelesaikan tugas, tuntutan, dan misi organisasi. Perusahaan membutuhkan pegawai yang profesional dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi ditentukan oleh kinerja pegawai. Apabila kinerja pegawai pada suatu organisasi menurun, hal tersebut akan berpengaruh pada nilai organisasi. Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk organisasi pemerintah. Pelayanan yang diberikan oleh setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan dari sumber daya manusia atau pegawai-pegawai yang ada dalam dinas tersebut. Berikut presentasi kinerja pegawai honorer Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok pada tahun 2023. Di sini terdapat 5% pegawai mendapat skor A, 69% pegawai mendapat skor B, 25% pegawai mendapat skor C, dan 1% pegawai mendapat skor D. Bisa dilihat terdapat masalah dalam kinerja pegawai honorer Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok tahun 2023, yaitu ada 1% pegawai yang mendapat nilai D. Setelah itu, peneliti melakukan riset mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Dengan hasil 57,6% motivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai, 63,6% gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja pegawai, 60,6% lingkungan kerja mempengaruhi kinerja pegawai, 90,9% beban kerja mempengaruhi kinerja pegawai, dan 80,3% stres kerja mempengaruhi kinerja pegawai. Dari sini bisa dilihat bahwa beban kerja dan stres kerja mendapat nilai yang paling tinggi yang mempengaruhi kinerja pegawai. Selanjutnya, peneliti melakukan riset mengenai stres kerja dengan rata-rata pegawai yang menjawab ya terdapat 56% dan jawab tidak terdapat 44%. Lalu setelah stres kerja, peneliti juga melakukan riset mengenai beban kerja dengan rata-rata jawabannya sebanyak 69% dan jawaban tidak sebanyak 31%. Dengan ini dinyatakan bahwa stres kerja dan beban kerja yang terdapat di Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok tergolong tinggi. Penelitian terdahulu yang relevan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pola Kitang, Koleangan, dan Ogi 2019, menunjukkan bahwa stres kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai di PT Esta Jaya Group, yang dapat diartikan bahwa adanya hubungan yang signifikan dari stres kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putra tahun 2019, didapatkan beban kerja dan stres kerja berpengaruh pada kinerja karyawan PT Kalian Mitra Karya, Pergudangan Platinum, Pekanbaru. Hal ini menjelaskan bahwa jika beban kerja meningkat, maka akan mengurangi potensi kinerja pegawai, dan jika sebaliknya, beban kerja menurun, maka akan meningkatkan potensi kinerja pegawai. Berdasarkan uraian masalah yang diperoleh dari data-data perusahaan dan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, serta berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai honorer di Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada objek penelitiannya, yaitu belum ada penelitian yang meneliti terkait beban kerja
dan stres kerja terhadap kinerja pegawai honorer di Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Dengan begitu, peneliti mengangkat judul pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai honorer di Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Pertanyaan penelitian yang pertama ada bagaimana gambaran tentang stres kerja, beban kerja, dan kinerja pegawai di lingkungan pemerintah. Yang kedua, apakah stres kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai honorer Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok? Yang ketiga, apakah beban kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai honorer Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok? Yang keempat, apakah stres kerja dan beban kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai honorer Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui gambaran tentang stres kerja, beban kerja, dan kinerja pegawai di lingkungan pemerintah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai honorer Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai honorer Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai honorer Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu dapat menambah wawasan serta pengetahuan buat peneliti dalam bidang sumber daya manusia, khususnya dimensi beban kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan. Bagi Universitas Negeri Jakarta, yaitu dapat menjadi tambahan referensi ilmu pengetahuan di Universitas Negeri Jakarta, khususnya bidang studi manajemen sumber daya manusia. Bagi Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pegawai Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok dalam mengetahui dan menganalisis terkait pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat menjadi acuan dan tambahan referensi dalam ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam bidang beban kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan. Kebaruan penelitian yaitu ada kebaruan dalam penelitian ini terdapat pada subjek penelitian yaitu Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Urgensi dalam penelitian ini adalah bahwa ketiga variabel tersebut merupakan tiga kunci dalam keberhasilan tujuan organisasi. Bab 2 kajian pustaka. Kinerja pegawai. Menurut Hasibuan dan Sylvia 2019, kinerja disamakan dengan hasil kerja seorang pegawai untuk mencapai kinerja yang baik. Unsur yang baik adalah sumber daya manusia walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik dan rapi, apabila orang atau personel yang melakukannya tidak berkualitas dan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, maka perencanaan yang tersusun akan sia-sia. Menurut Wirawan dalam Sihaloho dan Siregar tahun 2019, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai antara lain faktor internal pegawai, faktor lingkungan internal organisasi, dan faktor lingkungan eksternal organisasi. Pada Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok, dalam mengukur kinerja pegawainya, khususnya pegawai honorernya, menggunakan ukuran kedisiplinan, teamwork, kualitas kerja, dan problem solving. Stres kerja. Menurut Robbins, dalam Lestari, Liana, dan Aquina tahun 2020, stres adalah suatu kondisi dinamik yang di dalamnya seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Lebih lanjut, menurut Gibson dalam Indriani, Yuliantini, dan Bagia tahun 2019, faktor penyebab terjadinya stres kerja yaitu stresor individu, stresor kelompok, dan stresor keorganisasian. Menurut Robbins dalam Savitri Gilang tahun 2020 menyatakan 3 dimensi stres kerja yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Beban kerja menurut Hashim 2020, beban kerja adalah frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-masing pekerjaan suatu karyawan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Hart dan Stefan dalam Hermingsi dan Purwanti tahun 2020, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah faktor tuntutan tugas, task demands, usaha atau tenaga effort, dan performansi. Menurut Robbins, Judge, dan Hasan dalam Hermawan tahun 2022 menyatakan bahwa variabel beban kerja memiliki 4 dimensi, yaitu ketidakteraturan, tidak menyukai kerja lembur, percepatan pekerjaan, dan terlalu banyak tugas. Berikut ada penelitian terdahulu yang relevan.
Ada yang pertama, ada pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan oleh peneliti Sulastri dan Ansardi tahun 2020. Lalu ada pengaruh beban kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Hotel Grand Putri oleh Rindo Murni dan Prang tahun 2019. Yang ketiga, ada pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sentra Adipurna Bengkulu oleh Hermawati dan Sofyan tahun 2021. Yang keempat, ada pengaruh beban kerja, stres kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan UPTKB Pulau Gadong oleh Winoto dan Perkasa tahun 2024. Dan yang kelima, ada pengaruh beban kerja dan lingkungan rekan kerja terhadap kinerja karyawan dengan stres kerja sebagai variabel intervening oleh Batubara dan Abadi tahun 2022. Kerangka teori, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Pada penelitian Oktaviani dan Irmayanti tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang melibatkan sebanyak 50 karyawan dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuota acak. Hasil dari penelitian ini adalah variabel stres kerja ada pengaruh negatif dan signifikan dengan kinerja karyawan. Pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Pada penelitian Ginting dan Siagian tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Beban Kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Gimli Indonesia di Kota Batam. Untuk menganalisis bagaimana kinerja karyawan di PT Gimli Indonesia dipengaruhi oleh disiplin kerja dan beban kerja. Untuk strategi pengambilan sampel penelitian ini yaitu random atau acak untuk setiap departemen. Partisipannya adalah karyawan PT 120 orang, Gimli Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Gimli Indonesia. Pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Pada penelitian Siregar dan Ardeanda tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara beban kerja dan stres kerja, baik secara parsial maupun simultan terhadap prestasi kerja PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi dalam penelitian berjumlah karyawan produksi dengan 51 responden. Hasil dari penelitian ini adalah beban kerja dan stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan. Kerangka konseptualnya, stres kerja sebagai F1 dengan dimensi faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Beban kerja sebagai X2 dengan dimensi ketidakteraturan sistem, tidak menyukai waktu lembur, percepatan pekerjaan, terlalu banyak tugas, dan kinerja karyawan Y dengan dimensi kedisiplinan, teamwork, kualitas kerja, problem solving. Dengan H1, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, H2, pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai, dan H3, pengaruh stres kerja, beban kerja terhadap kinerja pegawai. Pengembangan hipotesis H1, stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai honorer, Distrik Navigasi kelas 1 Tanjung Priok. H2, beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai honorer, Distrik Navigasi kelas 1 Tanjung Priok. H3, stres kerja dan beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai honorer, Distrik Navigasi kelas 1 Tanjung Priok. Bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian, pengajuan judul dari bulan Juni, pengajuan proposal bulan Juni dan Juli. Penelitian ini dilakukan peneliti di Distrik Navigasi kelas 1 Tanjung Priok. Yayasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan gambaran yang tepat mengenai pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai Distrik Navigasi kelas 1 Tanjung Priok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk lebih terencana, cermat, dan pengumpulan data yang sistematis, terkontrol, sehingga hasil pembuktian hipotesis dapat jelas dengan hitungan statistik. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder untuk variabel kinerja pegawai Y,
dan data primer untuk variabel beban kerja X1 dan stres kerja X2. Data yang diperoleh tersebut akan diolah menggunakan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 25. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh pegawai honorer di Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 130 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling yang berarti pengambilan sampel tidak dapat dilakukan secara random. Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Solvin dengan taraf tingkat kesalahan sebesar 5%. Berdasarkan hasil perhitungan rumus Solvin, sampel yang diperlukan sebanyak 98 orang. Jenis metode non-probability sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yang pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti. Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah terdaftar sebagai pegawai Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok dan pegawai honorer di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Operasional variabelnya, variabel stres kerja. X2, stres kerja adalah suatu kondisi dinamik yang di dalamnya seseorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkan dan hasil dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Dimensinya ada faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Dengan indikator ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, ketidakpastian teknologi, faktor organisasi dengan tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan hubungan antar pribadi, dan faktor individu dengan indikator masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah kepribadian. Itemnya dari 1 sampai 18 untuk variabel stres kerja. Beban kerja X1, beban kerja adalah frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-masing pekerjaan untuk karyawan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan dengan dimensi ketidakteraturan sistem yang indikatornya peran tidak jelas, perbedaan kebijakan, tuntutan perusahaan. Dimensi selanjutnya ada tidak menyukai waktu lembur dengan indikator pekerjaan tambahan waktu penyelesaian tugas, bingung dalam bekerja, dimensi percepatan pekerjaan dengan indikator perubahan pekerjaan, kurangnya skill pegawai, konflik antar pegawai, dimensi terlalu banyak tugas dengan indikator target pekerjaan, proses bekerja, banyak pekerjaan, dengan item dari nomor 19 sampai 42, dan menggunakan skala Likert. Skala pengukuran. Pada penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala Likert dengan interval 1 sampai 4, di mana kategori jawaban menunjukkan sangat setuju SS, setuju S, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju STS. Modifikasi skala Likert dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan yang dikandung oleh skala 5 tingkat. Modifikasi skala Likert meniadakan kategori jawaban yang di tengah. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survei berupa kuesioner untuk data primer variabel X, yaitu stres kerja dan beban kerja. Data sekunder variabel Y dalam penelitian ini yang diperoleh dari perusahaan, yaitu data mengenai kinerja pegawai. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Lalu ada uji hipotesis dengan uji analisis regresi linear berganda, uji F, uji T, dan uji koefisien R2. Bab 4, hasil dan pembahasan. Deskripsi responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Populasi penelitian ini terdiri dari 130 orang, sampel sebanyak 98 orang. Responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan terakhir, dan domisili. Uji instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis deskriptif stres kerja. Pada dimensi faktor organisasi, responden yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 61,6%. Apabila dibandingkan dengan skor kriteria, maka termasuk dalam kategori tinggi.
Pada dimensi faktor lingkungan, responden yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 53,1%. Apabila dibandingkan dengan skor kriteria, maka termasuk dalam kategori tinggi. Pada dimensi faktor individu, responden yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 52,4%. Apabila dibandingkan dengan skor kriteria, maka termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisa per dimensi, keseluruhan pada variabel stres kerja, jumlah rata-rata jawaban setuju dan sangat setuju memiliki presentasi sebesar 55,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja pada riset navigasi kelas 1 Tanjung Priuk masuk ke dalam kategori tinggi. Pada dimensi waktu lembur, responden yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 57,5%. Pada dimensi terlalu banyak tugas, responden yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 57,1%. Pada dimensi ketidakteraturan sistem, responden yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 53,7%. Pada dimensi percepatan pekerjaan, responden yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 53,%. Apabila dibandingkan dengan skor kriteria, maka termasuk semuanya dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisa per dimensi keseluruhan pada variabel beban kerja, jumlah rata-rata jawaban setuju dan sangat setuju memiliki presentasi sebesar 55,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa beban kerja pada distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priok termasuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya, peneliti melakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Peneliti juga melakukan uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, uji parsial uji T, uji simultan uji F, uji koefisien determinasi R2. Interpretasi hasil penelitian. Stres kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan penelitian terhadap 90 responden yang merupakan pegawai di distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priuk dengan variabel stres kerja yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu, secara signifikan terdapat terhadap kinerja pegawai di distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priok diperoleh hasil bahwa stres kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Beban kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan penelitian terhadap 98 responden yang merupakan pegawai di distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priok dengan variabel beban kerja yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu ketidakteraturan sistem, waktu lembur, percepatan pekerjaan, dan terlalu banyak tugas secara signifikan terhadap kinerja pegawai di distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priok, diperoleh hasil bahwa beban kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil penelitian ini, analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama, stres kerja dan beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai honorer di distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priok. Diperoleh hasil bahwa secara simultan stres kerja dan beban kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Bab 5, penutup. Gambaran tentang stres kerja, beban kerja, dan kinerja pegawai di lingkungan pemerintahan. Stres kerja pada pegawai honorer distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priok tergolong pada kategori tinggi. Hal ini didukung dengan tingginya stres kerja yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang diukur dengan ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, dan ketidakpastian teknologi. Beban kerja pada pegawai honorer distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priok tergolong pada kategori yang tinggi. Hal ini didukung dengan tingginya beban kerja yang disebabkan oleh ketidakteraturan sistem yang diukur dengan peran tidak jelas, perbedaan kebijakan, dan tuntutan perusahaan. Kemudian didukung oleh tidak menyukai waktu lembur yang diukur dengan pekerjaan tambahan, waktu penyelesaian tugas, dan bingung dalam bekerja. Kinerja pegawai honorer pada distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priok tergolong baik, mencapai 74%. Hal tersebut membuktikan bahwa mayoritas pegawai honorer distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priok menunjukkan hasil kerja yang baik, efektif, dan memenuhi atau bahkan melampaui standar yang diharapkan dalam tugas-tugas yang diberikan oleh instansi. Kesimpulan. Stres kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, semakin rendah stres kerja yang dialami pegawai, semakin tinggi kinerja pegawai di instansi tersebut. Sebaliknya, jika stres kerja yang dialami pegawai tinggi, kinerja pegawai cenderung lebih rendah dan menurun. Beban kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, semakin sesuai atau rendah beban kerja yang diberikan oleh instansi, semakin tinggi kinerja karyawan
instansi tersebut. Sebaliknya, jika beban kerja tidak sesuai atau terlalu berat, kinerja karyawan cenderung lebih rendah dan menurun. Stres kerja dan beban kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai honorer riset navigasi kelas 1 Tanjung Priok. Hal ini membuktikan bahwa ketika stres kerja dan beban kerja meningkat, kinerja pegawai juga meningkat. Stres kerja dan beban kerja bersama-sama berkontribusi pada peningkatan kinerja pegawai. Ketika tingkat stres dan beban kerja meningkat, hal ini mendorong pegawai untuk bekerja lebih keras dan lebih fokus yang menghasilkan peningkatan kinerja. Implikasi yang pertama adalah implikasi teoritis. Hasil penelitian menunjukkan stres kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan beban kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Saran, pada variabel kinerja pegawai, instansi dapat mengatasi permasalahan dengan beberapa cara seperti menetapkan peraturan yang jelas mengenai kedisiplinan pegawai, memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan kedisiplinan yang baik, menciptakan lingkungan yang kolaboratif, dan mendorong pegawai untuk saling mendukung, berbagi ide atau solusi terhadap masalah yang dihadapi. Terbatasan penelitian. Penelitian ini hanya fokus pada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai. Sementara masih ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja pegawai. Rekomendasi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk meneliti faktor-faktor individu yang dapat memoderasi hubungan antara stres kerja, beban kerja, dan kinerja seperti resiliensi, kecerdasan emosional, dan tingkat kepuasan kerja. Menggunakan sampel yang lebih banyak dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Ini dapat membantu meningkatkan keakuratan dan kekuatan generalisasi temuan penelitian. Melakukan pendekatan kualitatif dalam penelitian membantu memberikan wawasan yang lebih mendalam dan holistik, yang seringkali sulit dicapai dengan pendekatan kuantitatif. Mengumpulkan data secara langsung atau offline dalam penelitian membantu untuk meningkatkan akurasi dan keabsahan data, terutama dalam konteks pengumpulan data yang lebih mendalam dan interaktif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.